Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pelajar. Perkenalkan, aku Adelino sebagai moderator 1. Perkenalkan, aku Madevina selaku moderator 2. Selamat datang di talk show spesial Hari Guru 2025 SMA Negeri 1 Pagardewa. Hari ini kita gak cuma ngobrol-ngobrol biasa ya, tetapi kita akan masuk ke sisi yang jarang banget kita dengar, seperti cerita, perjuangan, dan momen-momen inspiratif dari para guru-guru kita. Iya, setuju banget nih Rino. Karena biasanya kan kita hanya ngeliat guru datang, ngajar, kasih Iya. tugas, lalu pergi. Padahal teman-teman banyak sekali perjuangan guru di balik layarnya. Maka dari itu, tema kita kali ini bener-bener pas nih teman-teman, yaitu jejak inspiratif, kisah usung heroes di balik ruang kelas. Guru itu nggak seperti superhero ya kak ya, tetapi tanpa jubah. Iya bener banget nih. Dan sekarang kita kedatangan tamu spesial teman-teman yang sering berhadapan dengan siswa. Langsung saja kita sambut Ibu Mayati Sitangga. Selamat datang Ibu. Halo Vina. Halo, Ibu. Adelino. Oke teman-teman, Ibu Mayanti ini sebagai wakasiswaan dan juga guru agama Kristen di SMA Negeri 1 Pagardewa. Sebelumnya, terima kasih Ibu telah menyempatkan waktu untuk hadir hari ini. Rasanya senang banget kita bisa ngobrol bareng di sini dan berbagi pengalaman dari ibunya juga. Oke, tentu saja. Nggak apa-apa, lanjutkan. Oke Bu, sebelum kita mulai boleh dong Bu kasih sapaan buat teman-teman yang lagi nonton talkshow digital kita. Oke, halo semua. Senang rasanya bisa hadir di talkshow digital SMA Negeri 1 Pagardewa. Harapan saya melalui talkshow ini kita bisa membangun chemistry dan nanti kontennya bisa untuk kita saling berbagi dan berjejaring. Selamat menikmati percakapan kita. Keren banget nih. Oke, bener banget tuh Kak. Langsung saja Ibu ya. Kalau menurut Ibu, Ya. kalau mendengar kata murid, apa 3 kata pertama yang langsung muncul di pikiran Ibu? Oke. 3 kata pertama. Iya Bu. Kalau mendengar kata murid, yang pertama yang muncul adalah pastinya energi. Kemudian tantangan, yang ketiga itu adalah masa depan. Kenapa Ibu sampaikan seperti ini? Yang pertama, pada saat kita bertemu dengan usia-usia anak remaja, itu tidak pernah sama. Selalu ada vibes yang baru dari mereka, trending topik yang mereka lakukan, contohnya di media sosial dan kalimat-kalimat mereka semuanya. Yang kedua, bicara tentang tantangan, karena mereka datang dari keluarga yang berbeda-beda, tentunya cara penanganan mereka juga pasti akan berbeda. Yang ketiga, kalau sudah bicara tentang murid, berarti kita bicara tentang masa depan. Masa depan bangsa ini ada pada setiap murid sekarang. Bicara di Indonesia itu ada mempersiapkan generasi emas di tahun 2045. Iya, bener banget Ibu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, kan salah satunya itu energi Bu. Nah, energi dari siswa yang dulu sama yang sekarang kan tentunya beda. Menurut Ibu, apa sih perbedaan yang paling terasa antara siswa zaman dulu dan siswa yang sekarang? Oke, Ibu mau sampaikan, Ibu mengajar di sini mulai dari tahun 2009. Nah, perbedaan yang Ibu alami pada saat Ibu masuk di sini dengan tahun 2025 adalah kalau di tahun 2009, Ibu hanya bertemu dengan mereka di lingkungan sekolah, mereka dengan informasi yang terbatas. Tetapi siswa sekarang arus informasi yang mereka terima itu deras sekali. Nah, kalau dulu cenderung lebih menerima, cenderung lebih hanya mengikuti, patuh, tetapi kurang kritis. Kalau sekarang dengan arus informasi yang begitu deras, mereka lebih terbuka pola pikirnya, lebih kritis. Nah, dengan pengaruh media sosial yang di luar sana juga membuat mereka menjadi orang-orang yang tidak sungkan untuk mengungkapkan pendapat. Tetapi dalam hal ini juga secara negatifnya itu pasti ada. Yang pertama adalah kadangkala mereka lebih mudah baper, atau kemudian mereka lebih mudah menyampaikan informasi yang belum jelas, check and balancing dari informasi tersebut. Iya, bener banget.
Nah Ibu, nah dari sana yang Ibu bilang tadi itu pastinya ada tantangan yang terasa nih Bu. Kira-kira apa tantangan Ibu sebagai guru bagi siswa-siswa yang seperti itu? Yang perlu diarahkan kepada siswa di era sekarang, digital sekarang adalah harus check and balancing dari setiap informasi yang masuk. Jangan mudah repost sesuatu tanpa mencari tahu data yang benar-benar akurat. Nah, itu yang paling harus dikuasai oleh siswa era sekarang, karena kita juga harus hati-hati pada saat kita merepost sebuah informasi. Ada undang-undang ITE yang juga membatasi dalam saat kita membagikan informasi kalau tidak akurat, maka itu menjadi bumerang untuk siswa itu sendiri. Nah, itu bener banget sih Bu. Selanjutnya, selama Ibu bekerja di dunia pendidikan, ada nggak sih Bu momen-momen lucu atau yang paling memorable yang sampai sekarang masih Ibu ingat? Oke, momen lucunya itu anak sekarang itu lebih banyak random ya dengan sikap mereka. Adelino random nggak? Atau Vina ada kerendemannya nggak di kelas? Ada pastinya. Nah ini tidak bisa kita justifikasi bahwa pada saat mereka random itu mereka melakukan perlawanan, tidak. Contohnya pada saat Ibu mengajar dari jam pertama hingga jam terakhir kan itu waktunya cukup lama gitu ya. Mungkin di jam Ibu itu di sore hari. Nah, momen paling lucu yang Ibu ingat itu adalah pada saat siswa itu sampai tidur di kelas. Mungkin sampai ngorok begitu. Nah, tapi di satu sisi bukan berarti kita permisif dengan ini, yang kita bangunkan saja, Ibu bangunkan saja, kemudian suruh cuci muka, karena memang kan fisik ya lemah atau mungkin kurang konsentrasi atau sampai sore begitu. Yang paling memorable-nya sekali adalah pernah nih, suatu hari ada siswa Ibu yang memang hari-harinya itu dulu waktu dia sekolah sering sekali bertemu dengan Ibu sebagai kesiswaan atau dipanggil wali kelas karena dalam tanda kutip ya perlu perhatian khusus. Tapi yang terjadi adalah pada saat dia mungkin bisa melalui media sosial atau dia WA pribadi atau mungkin pada saat datang ke kelas atau ke sekolah ini gitu ya sebagai alumni, mereka menyapa begitu, kemudian menyampaikan dulu perhatian kita fokus kepada dia karena hal-hal ekstra yang dilakukan, tetapi kemudian dia mungkin sudah settle dengan hidupnya, sudah sukses, atau mungkin dia sudah selesai kuliah dengan jas alma maternya, dia sampaikan terima kasih ya Bu, terima kasih atas usaha Bapak Ibu dulu. Saya dulu jengkel kalau dimarahi, kalau dipanggil, tapi ternyata begitu di perguruan tinggi atau di dunia pekerjaan saya baru sadar apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu punya dampak positif atas diri saya. Nah itu memorable sekali sih menurut Ibu gitu, dan itu membuat kita kayaknya hati kita tuh penuh bersyukur gitu, apa yang kita kerjakan itu punya jejak kebaikan dalam seorang murid begitu. Betul banget ya, jadi bener ya, Ibu guru tuh kayak superhero tapi tanpa jubahnya gitu, tanpa tepuk tangan. Nah dari situ Bu, menurut Ibu tuh bagaimana sih cara mengatasi karakter siswa yang beragam? Pastinya kan di sini tidak hanya cuma ada satu karakter aja, pasti banyak. Ibu bagaimana cara mengatasinya? Oke, sebagai seorang guru dalam menangani siswa, kita juga tidak bisa katakan kita sudah sempurna pola penanganannya. Tentunya kita harus memahami latar belakang. Jadi komunikasi itu penting sekali. Ibu harus menyadari karena komunikasi itu adalah alat utama kita untuk menggali informasi dan bagaimana kita bisa memberikan nasihat atau dorongan upaya bagi seorang siswa. Kan tentunya dengan usia Ibu, generasi Ibu milenial masuk ke generasi Gen Z gitu kan, itu ada gap komunikasi. Oleh karena itu jangan pernah merasa guru itu menjadi orang yang paling tahu atau sudah mengerti sekali kehidupan seseorang gitu. Tetap harus mau belajar begitu ya. Jadi semuanya sama-sama terus belajar ya Bu. Betul sekali. Oke, baik Bu. Kalau dari sudut pandang Ibu, bagian mana sih perjuangan guru itu yang paling sering nggak terlihat? Nggak terlihat ya. Oke, seorang guru dikatakan perjuangannya nggak terlihat. Siswa pulang aja kan? Betul kan? Enak
anak tidur ngerjain tugas gitu ya. Iya. Nah kalau guru pulang ke rumah, yang dipikirkan itu nggak hanya urusan rumah saja. Yang diurus itu apa? Yang dipikirkan adalah besok aku mengajar dengan metode apa ya, supaya anak-anak tetap antusias. Kemudian besok saya bagaimana ya cara menangani anak yang kemarin nilainya oke, sekarang kenapa turun? Atau kami guru berpikir juga besok gimana ya cara menangani anak ini yang tadinya antusias di sekolah sekarang sering bolos dan lain sebagainya. Jadi pikiran kita tidak hanya terbatas di dalam ruang kelas, bahkan kita sampai merambah ke luar kelas, yaitu ke keluarga murid-murid. Nah itu tugas berat seorang guru. Jadi guru itu adalah milik, bukan hanya milik pribadi, tetapi milik dari siswa atau murid atau keluarga dari murid itu sendiri. Itu yang nggak pernah dilihat orang gitu ya. Ya karena kan kami siswa hanya biasanya ngeliat ibu ngajar, ngasih tugas, padahal ternyata banyak banget ya Bu, tugas seorang guru dan perjuangan seorang guru itu. Oke, betul sekali. Nah, Mbak, menurut Ibu nih, pastinya ada salah satu alasan yang bikin Ibu tuh pengen dan tetap bertahan di dunia pendidikan saat ini. Oke, yang buat bertahan itu adalah pada saat, kalau Ibu secara pribadi, pada saat saya melihat siswa saya yang tadinya nilainya mungkin, kita tidak hanya bicara nilai angka ya, tadinya nilainya kurang maksimal, sekarang memuaskan, itu menjadi sebuah kepuasan tersendiri. Kemudian pada saat melihat anak saya tadinya karakternya kurang baik menjadi lebih baik, nah itu menjadi sebuah penghiburan buat kami. Nah seolah-olah panggilan kami itu sebagai seorang guru itu terbalas gitu. Jadi kita tidak hanya bicara nominal, tetapi saat melihat perubahan sikap atau karakter, itu pun membuat kita bahagia. Oke, bener banget tuh Bu. Itu juga bisa jadi motivasi buat teman-teman yang mau jadi guru juga. Selanjutnya, apa sih nilai atau prinsip hidup yang paling ingin Ibu tanamkan kepada karakter siswa melalui Oke, sampai saat ini Ibu masih konsen dengan setiap orang itu harus yang Ibu tanamkan sesuai dengan prinsip hidup Ibu adalah yang pertama itu disiplin, yang kedua itu integritas. Integritas itu bicara tentang utuh. Utuh itu dalam hal pikiran, perkataan, dan tindakan. Nah itu bicara tentang tanggung jawab, responsible. Jadi dimanapun engkau berada, itu kamu harus disiplin dan bertanggung jawab. Karena begini, saya mau menjelaskan. Ada seorang filsuf bilang begini, John Wesley namanya. Jadi kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa menghalau pada saat burung itu ingin membuat sangkar di atas kepala kita. Yang artinya bahwa kita tidak bisa melarang sekitar kita untuk berubah, berkata, berucap, atau melakukan tindakan apapun. Tetapi kamu terlibat dengan apa yang terjadi di luar sana, atau kamu ingin memilih untuk menjadi apa, itu adalah tanggung jawab kamu pribadi. Oh saya setuju nih dengan ini. Ya lakukan dengan disiplin dan bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu Vina dan Adelino. Oke, baik Bu. Selanjutnya, kalau Ibu dikasih kesempatan untuk menyampaikan satu pesan yang paling penting untuk semua siswa-siswi di SMA Negeri 1 Pagardewa ini, apa sih Bu pesannya? Oke, saya mau katakan cukup hanya ini saja. Jangan pernah takut gagal, tetapi takutlah dengan dirimu saat kamu tidak pernah mencoba apapun dalam dirimu. Nah, di era sekarang yang sangat maju ini, kamu harus berinovasi. Kamu harus mencoba hal yang baru di usia-usia sekarang, remaja. Cobalah hal yang baru, tetapi dengan bertanggung jawab. Karena apa? Apa yang kamu kerjakan hari ini, Ibu yakin itu pasti akan mempengaruhi hidupmu kelak 5 atau 10 tahun ke depan. Contohnya, kamu mencoba ekstrakurikuler. Mungkin kamu menjadi ketua. Nah, itu menjadi bekal bagi kamu nanti di pekerjaan.
Kemudian kamu mencoba untuk belajar berkelompok. Itu menjadi bekal bagi kamu bekerja, berkolaborasi dengan orang lain. Jadi apapun yang kamu kerjakan hari ini, asal itu hal-hal yang positif, itu pasti akan berdampak bagi diri kamu ke depannya gitu. Jadi setiap tetes keringat yang kamu kerjakan hari ini tentunya tidak akan pernah kembali sia-sia. Kan ada tuh yang bilang begini, apa yang kamu tabur itu yang akan kamu Tuai. Iya. benar nggak? Benar sekali. Kalau kamu menuai sesuatu tanpa menabur, berarti pencuri itu namanya, benar nggak? Betul sekali Bu. Nah Bu, kan kami juga di sini kan ada beberapa ekstrakurikuler nih Bu. Iya. Nah, tapi kami tuh masih bingung nih cara untuk memanajemen waktu agar sesuai bisa menyeimbangkan antara tugas kami sebagai Oke. siswa dan di ekstra. Kira-kira Ibu tuh ada saran tidak sih buat kami dan buat teman-teman semua yang lagi nonton di sini yang mungkin banyak ikut ekskul agar bisa lebih memanajemen waktu? Oke, yang pertama itu segala sesuatu yang kita kerjakan itu namanya ada skala prioritas. Mana yang pertama, di atas pertama itu mana yang utama. Sebagai seorang pelajar tentunya yang utama adalah belajar di dalam kelas, ekstrakurikuler untuk menambah segala sesuatu karakter, hal-hal positif yang ada di dalam kelas. Nah tentunya kalau kamu terlibat di ekstrakurikuler, berarti kamu harus spend time-nya itu harus mengatur waktunya dengan baik. Bila perlu kan buatkan jurnal hari ini PR apa yang harus saya kerjakan. Jadi supaya jangan kesannya aktif di banyak kegiatan tetapi tidak bertanggung jawab atau berdedikasi. Nah itu yang menjadi nanti label yang tidak pas untuk sebagai seseorang anak yang aktif baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu, semoga bermanfaat juga buat teman-teman di sana. Iya. Selanjutnya nih Bu, di saat momen Hari Guru Nasional seperti ini, apa sih harapan Ibu untuk para guru-guru di SMA Negeri 1 Pagardewa ini? Oke, untuk rekan-rekanku semua gitu ya, Bapak Ibu guru, rekan-rekan di SMA Negeri 1 Pagardewa. Kalau dari saya pribadi, saya mau sampaikan bahwa semoga nih kita sehat, diberi kesabaran, terus kemudian kita juga di era digital ini tugas kita semakin berat, tidak hanya sebagai pengajar tapi kita juga mendidik anak-anak bangsa ini. Satu hal yang saya percaya bahwa apa yang kita kerjakan, hal baik hari ini pasti akan bermanfaat untuk hidup anak-anak kita. Oleh karena itu keep spirit gitu, tetap semangat. Iya. Oke. Nah, lanjut ya Bu, tadi kan udah harapan untuk guru-guru. Nih ada Ibu ada harapan untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Pagardewa? Oke, untuk anak-anakku semuanya, ini tidak henti-hentinya Ibu sampaikan di kelas maupun di lapangan, di mana saja kalau jumpa. Harapan Ibu, anak-anak itu utuh secara pribadi, cerdas secara akademik, cerdas secara emosional, dan cerdas secara sosial. Jadi jangan pernah berpuas diri, tetaplah menggapai atau berupayalah menjadi versi terbaik dirimu. Karena kalau kamu berusaha berupaya dan kamu berhasil, tentunya feedbacknya itu ke kamu pribadi. Oleh karena itu jangan pernah membatasi kemampuan kamu. Kalau memang kurang paham, kurang jelas, bertanyalah kepada guru. Kalau memang kamu merasa ada sesuatu yang perlu kamu kembangkan, bergabunglah dengan ekstrakurikuler atau kegiatan lain hal yang positif. Tetaplah berupaya, berdampak maksimal supaya potensi kamu di negara ini itu semua kalian adalah anak-anak bangsa, generasi yang kami banggakan. Nanti kelak kamu yang akan menjadi pengganti saya sebagai seorang guru, pengganti kepala sekolah, anggota dewan, atau profesi apapun di negara ini. Kalian anak-anak SMA Negeri 1 Pagardewa. Keren banget nih. Oke Bu, terakhir ya Bu ya. Apa Oke. Ibu bisa sampaikan motivasi untuk para guru di Indonesia agar lebih semangat lagi nih Bu? Satu hal saja yang saya pahami dan saya ingin bagikan bagi rekan-rekanku semua,
mari kita tidak hanya berteori saja, tapi kita ubah konsep teori itu menjadi aksi nyata supaya kita menjadi guru-guru yang berdampak bagi anak-anak kita. Tentunya pada saat mereka berdampak, maka mereka juga punya potensi untuk mengubah bangsa kita ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi ke depannya. Keren banget. Teman-teman, tidak terasa kita udah ada di penghujung acara kita hari ini. Semoga apa yang sudah teman-teman dengarkan itu bermanfaat bagi kita semua, dan kita jadi lebih sadar bahwa peran guru itu sangat besar, dan kita jadi lebih menghormati guru kita. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah nonton talk show digital kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe media sosial di bawah ini. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2025. Guru hebat Indonesia kuat.